Perkenalkan, nama saya Dwi Estu Mardika Putri. Saya guru kelas 5 di MI Muhammadiyah Sidomulyo, RT 1 RW 3, Dusun Pagutan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, dan sebagai mahasiswa PPG Daljab Kemenak Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209241449 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan materi pengolahan dan penyajian data, matematika dengan pendekatan diferensiasi dan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran matematika ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Akila mohon memimpin berdoa ya. Semua siap berdoa mulai. Sekarang pungut absen terlebih dahulu ya.
Iya, bagaimana kabarnya Mbak Afifah? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Binta Rudianto? Hadir Bu. Iya. Cika Amelia? Hadir Bu. Sehat ya Mbak Amel? Nggih. Alhamdulillah. Devina? Hadir Bu. Iya, sehat ya Mbak? Elvan Davika Lorenza? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Giovanno Wilio Revata? Husen Algani Ramadan? Hadir Bu. Kansa Kamilia? Hadir Bu. Hadir. Rizky Hausan Irfan Nabil? Sudah masuk sakit. Kita doakan semoga teman kita segera sembuh ya. Amin. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Ya baiklah. Untuk hari ini yang hadir di sini ya, Puput mau mengulas pembelajaran yang lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Kemarin apa Mbak Suci? Jaring ini Mbak apa? Jaring-jaring balok. Ya, jaring-jaring balok dan kubus ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang jaring-jaring balok dan kubus. Apa itu jaring-jaring anak-anak? Bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut ya. Misalnya ini apa? Jaring-jaring apa? Kubus. Ya, ini jaring-jaring kubus. Sama seperti hari ini kita akan ini apa namanya? Dadu ya. Nanti kita akan mengumpulkan data berdasarkan lemparan dadu ini ya. Kalian tahu data? Siapa yang sudah tahu data? Ya Mbak Afifah? Pengumpulan informasi yang didapatkan berdasarkan fakta. Iya, kumpulan informasi yang berdasarkan fakta. Terus untuk apa toh data itu dek? Manfaatnya? Untuk apa Mas Husen? Mendapatkan informasi. Misalnya tinggi badan, berat badan, ya lah. Kan itu juga termasuk informasi. Terus caranya mengumpulkan bagaimana anak-anak? Caranya mengumpulkan data, iya ada pencatatan langsung, wawancara, angket, ya. Ternyata alhamdulillah anak-anak tadi malam sudah belajar ya. Alhamdulillah Mas Giovanno tadi malam sudah belajar. Sekarang Puput akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi hari ini kita tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil pengumpulan data menggunakan tabel frekuensi dan diagram batang. Ya. Nah, sebelumnya nanti kita akan melihat video yang sudah Puput siapkan terlebih dahulu. Silakan diamati terlebih dahulu. Pengumpulan data matematika kelas 5 SD. Pernahkah kamu mengukur tinggi badan di sekolah? Berapa tinggi badanmu? Siapa di antara temanmu yang tertinggi? Untuk itu, kamu harus mengetahui tinggi badan semua teman-temanmu. Lalu, catatlah hasilnya.
mengukur tinggi badan, dan mencatat hasilnya, termasuk kegiatan mengumpulkan data. Ada berapa cara dalam mengumpulkan data? Ada dua cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, lembar isian. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara setiap orang mengisi lembar isian. Setelah diisi, kemudian dikumpulkan. Sekian video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Setelah kalian melihat video tersebut, apa yang bisa kalian ketahui tentang data? Tadi, data adalah sekumpulan apa, Mbak Febika? Informasi yang keras, Mbak Febika? Iya, informasi ya, berdasarkan benar-benar fakta ya, bukan kita mengarang ya, harus benar-benar fakta. Terus cara pengumpulannya, ya nggak apa-apa. Cara pengumpulannya ada berapa, Mas? Ada berapa? Ada dua. Mas, saya yang keras. Ada dua. Ada apa saja? Ya, pencatatan langsung tadi sama lembar isian. Ya, termasuk angket tadi kan mengisi ya. Iya. Jadi itu salah satu cara kita untuk mengumpulkan data. Kita lanjutkan materi kita ya. Bu jelaskan sedikit sebelum nanti kita mengerjakan LKPD ya. Ini contohnya. Pengolahan data, membaca dan menafsirkan data. Di sini ada data apa? Jumlah apa? Sampah. Iya, produksi sampah di kota tahun 2025. Di sini kita bisa mengambil informasi dari data atau tabel ini. Kota A ada berapa produksinya? 400 ton. Ayo Mas Giovanno, berapa yang kota D? Yang keras. Iya, 300 ton. Di sini kita sudah bisa membaca data dari tabel tersebut ya. Nah, sekarang caranya kita mengolah data, ya. Mengolah data misalnya hasil ulangan matematika kelas 5 SD Merdeka. Di sini ada 80, 60, 70 sampai 70. Di sini ada berapa nilai atau berapa data, Dek? 20. Ya, yang keras nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Kita kalau salah bisa dibenarkan bersama-sama. 20 nilai ya. Terus nanti caranya kita buat terlebih dahulu tabelnya ya, supaya lebih mudah. Diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Kemudian ada tulisnya ini 60 ini berapa ya? Ada 4 ya Mbak Viva. Ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Terus 70 ada berapa Husai? Yang nilainya 70 ada 4. Jadi terus ini kita hitung ya, garis yang untuk menghitung frekuensinya, ya. Ini ada 4, berarti ya frekuensinya 4 dalam bentuk angka. Lihat, ini jumlahnya ini berarti 60 dikali 4, jumlahnya 240. Sampai yang terakhir 100 ini ada berapa? 3. Ini ya, 1, 2, yang satu ini 3. 100 kali 3 300. Kalau kita
Berarti kita caranya jumlah ini dibagi dengan frekuensinya, gitu. 1570 dibagi 20 ketemu berapa? 78,5. Iya, bukunya sampai belum dikeluarkan. Coba buku matematikanya, kalau yang mau mencatat bisa dicatat, kalau mau ya ada hal-hal yang penting bisa dicatat ya. Terus lagi untuk nilai terbanyaknya tadi ada nilai berapa? 80. Iya, Mbak Viva, 80 ada berapa siswa? 6. Kemudian yang nilai tertingginya ada nilai berapa Mbak Akila? 100. Pinter. Berarti anak-anak sudah bisa membaca data tersebut, nggih? Lanjut, sekarang kita kalau tadi tabel piktogram. Piktogram ini tabel yang berbentuk gambar. Jadi kita bisa menyajikan data dalam bentuk piktogram. Ya, di sini ada tingkat pendidikan TK. Dan satu gambar ini mewakili 20 orang. Berarti kalau TK ini ada berapa orang? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbak Devina? 8 kali 20 160 ya. SMA berapa SMA? Iya, 120 Mbak Suci. SD itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 20. Iya, Mas Husen 180. SMP 5 gambar 100 ya. Berarti lanjut ya. Di situ kalau kalian sudah tahu caranya, gitu, seperti itu. Jadi untuk jumlah seluruh siswanya, kalau kita jumlah semuanya dari TK sampai SMA ada 560 siswa. Ya. Tuh, untuk selanjutnya adalah diagram batang. Ini diagram batang bisa kita sajikan dalam berbagai macam bentuk ya, bisa diwarnai juga. Misalnya kita mau menampilkan data sayuran, kita tampilkan gambarnya juga bisa. Ya, itu kalau kita mau menyajikan data diagram batang. Ini sama ya, ini ada garis X dan Y ya. Untuk nilainya ini X di garis X, terus yang banyaknya siswa ini di garis Y, tegak lurus ya. Jadi nanti misalnya 60 ini ada 4, berarti data nilai 60 ini nanti di angka 4. Di sini selanjutnya 70 di angka 4. Ini kok berbeda ya? Ini 70 sama 80. Harusnya 70 ini di angka 4 ya. Ini bukan di angka 6. Ini sama dengan 80 ini. Harusnya 4 ya Dek ya. Atau ini yang salah, mungkin tadi Bubut ketiknya keliru. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti harus disesuaikan dengan angka yang sudah tabel frekuensinya. Gitu. Jadi besok ya selanjutnya. Sekarang Bu Puput akan memberikan lembar kerja siswa ya, kelompok ya. Kelompoknya sudah Puput bentuk. Jadi anak-anak sekarang bisa mengerjakan ya. Untuk yang belum paham bisa saling berdiskusi dengan teman-temannya ya. Mas Giovanno, ini punya benar ya? Ya. Nanti silahkan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita akan mengumpulkan data
badan teman-teman kita di sekolah ya. Di sekolah kita. Nanti terus lanjut. Ya. Awas, hati-hati. Ya, lanjut lagi. Jadi silakan ini bisa ditulis di data yang akan kita kumpulkan hari ini ya. Berat badan siswa kelas 5. Sekarang kita games ya. Games melempar dadu. Jadi anak-anak maju ke depan sambil ini nanti kita menempel stiker mapel kesukaanku ya. Silahkan nanti kalau ada ini sebentar. Ada ini ya, stiker suka dan tidak suka. Jadi anak-anak nanti sambil melempar dadu ya, membawa spidol atau pulpen boleh, silahkan ditulis di tabel frekuensinya di sini. Apa yang tampilan apa dadunya yang paling atas ya, sambil menempelkan stiker mapelnya. Oh ya, makasih. Iya, satu. Sampai satu. Terus ini silakan. Sampai suka apa tidak suka bahasa Indonesia. Ini tidak suka. Satu separuh. Yang sudah bisa presentasi di depan kelas. Nih kita perhatikan presentasi dari kelompok 1 ya. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terbesar data yang dikasih kecil 26, 32, 30. Yang lain perhatikan. 33, 34, 39, 40, 43, 53, 53, 65. Ya, terus untuk yang paling lanjut, yang sering muncul, Yang sering muncul 32 dan 53. Angka terkecil 26 dan terbesar 65. dalam penyajian tabel kami ditunjukkan ke temannya penyajiannya tabel tadi. Yang tabelnya dibuka ya, tabelnya sudah dikerjakan lagi untuk tabel frekuensinya seperti itu ya. Terus piktogram ya, piktogram sama diagram batang ya, tidak apa, yang lain membantu. Diagram batang tadi sudah piktogram ya, dua yang sering muncul dua. Terus ya, yang terakhir untuk yang mapel kesukaan diagramnya ya seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Ada kesulitan bisa ditutup. Wassalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali untuk kelompok 2 sekarang. Silakan presentasi ke depan. Mas Hussein, kita, Giovanna dan Devina. 65, 53, 37.
Dari urutan yang terkecil 26, 32, 35, 44, 39, 40, 43, 53, 65. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, Mbak Cici. Ya, berat badan siswa kelas 5. Berat badan siswa kelas 5 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian, memang luar biasa. Anak-anak sudah memberikan saling bertukar informasi ya dengan temannya, guys. Terus ini tadi untuk gamesnya, siapa yang berani maju ke depan? Ini tadi bisa boleh maju ke depan sebelum kita nanti mengerjakan soal evaluasi yang terakhir. Iya, nggak apa-apa, boleh. Ini tinggal ya. Siapa yang berani maju ke depan? Iya. Mbak Febra dulu. Ini frekuensinya frekuensi. Pakai slide. Ini. Ya, tadi kan kita sudah melihat dulu dari data yang sudah kita kumpulkan. Ternyata ada sebuah data. Saya namanya sering muncul, Mbak. Yang keras, ambil ini gambarnya. Kalau misalkan ini 3 berarti ya. Ya, ada angin apa? Oke, bagus. Lanjut, wortelnya ada berapa, Dek? Ya, di gambar-gambar piktogram dengan gambar ya. Kita tadi piktogramnya kalau satu itu berapa kan ada lingkaran ya, berarti satunya itu berapa? 1/4. Kalau 2 1/5. Kalau 3/4. Nek 4 berarti satu lingkaran penuh. Ya, bagus. Yang terakhir diagram batang. Ayo digambar lagi. Baik, Mbak Afif apa Mbak Suci apa Mbak Sasai? Games ya. Kuisis. Silakan disiapkan perangkatnya. Ya, linknya sudah dikirim. Enggak, namanya ini nama. Sudah? Yang Husen, yang pertama sekarang nomor 2 Kansa, Akila Friselia, Elvanda nomor 4, Suci nomor 5, Tinta nomor 6, Babika, Devina, Vano. Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah memahami soal data, pengumpulan data dan penyajian data, karena anak-anak sudah nilainya di atas KKM, tidak ada yang di bawah KKM ya.
temui di pembelajaran pengolahan dan penyajian data? Ada kesulitan Mas Binta? Tidak. Mas Binta hari ini senang belajar bersama teman-teman tentang matematika? Iya. Ada yang kesulitan untuk mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram? Apakah Nana senang pembelajaran pagi hari ini? Ya, semangat dong. Apakah anak-anak senang pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sekarang coba Ibu mau siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulannya adalah apa? Ayo Mbak Afifah maju ke berdiri untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberi kesimpulan. Saya akan memberikan kesimpulan pembelajaran pagi hari ini. Data adalah pengumpulan informasi yang berdasarkan fakta. Cara pengumpulannya adalah pengamatan langsung dan lembaran isian. Untuk penyajiannya berupa tabel, diagram batang, diagram garis, dan lingkaran piktogram. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tepuk semangat. Alhamdulillah ya. Untuk tugasnya nanti di rumah silakan anak-anak memilih tugas ya. Ada 3. Nanti silakan memilih salah satu produk yang harus kalian buat. Yang pertama, membuat video penyajian grafik atau tabel. Yang kedua, membuat poster grafik atau tabel. Yang ketiga, membuat laporan penelitian grafik atau tabel penjualan makanan sehat di kantin. Silakan kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Misalnya mau membuat video, ya berarti kalian membuat video. Kalau mau membuat poster, berarti ya membuat poster. Kalau membuat laporan, ya berarti silakan mengamati penjualan yang ada di kantin. Siap, itu tugasnya nanti di rumah. Terus untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang apa deh? Tadi diagram lingkaran dalam bentuk persen dan derajat. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Berdoa. Silakan ketua kelas Mas memimpin untuk berdoa. Mas Hussein, siap gerak ayo. Jika berdoa.